saya mahasiswa UMT tapi sudah lulus alumni. Saya di sini berbicara sebagai ketua komunitas Rumah Mimpi. Rumah Mimpi berdiri di tepat ya 1 tahun lalu, tepatnya sebelum bulan puasa tahun lalu, saya lupa, bulan Maret kurang lebih tanggalnya saya lupa. Berawal dari, jadi kalau teman-teman sering melihat anak kecil di jalanan, terus ibu-ibu pakai pakaian baju terus istirahat di Indomaret, nah pertama kali saya lihat kayak gitu. Terus saya ngebayangin kenapa kalau itu ibu saya, apa yang harus gue lakuin gitu buat ibu-ibu itu dan anak itu. Dan saya paling sedih dan paling kasihan itu sama ibu dan anak kecil. Nah dulu waktu saya masih ketua umum, saya sering buka taman baca buku di depan Puspem Kota Tangerang. Buka taman buku, singkat cerita, adalah anak kecil yang suka ngamen pakai amplop gitu kan, naruh di tempat buku saya. Nah kita kasih, terus kita perhatiin dia keliling-keliling, ada beberapa orang yang dia kasih, terus dia catat di buku. Nah pertanyaannya adalah, saya kepo dengan yang dicatat di bukunya itu apa. Akhirnya saya panggil untuk baca buku, sambil saya rayu dibeliin es krim, dibeliin jajanan makanan. Saya baca bukunya, ternyata bukunya itu adalah doa dia untuk orang yang memberikan dan yang mengacuhkan dia. Jadi kalau ada yang memberikan, dia bilang, ditulis ada beberapa orang baik banget ngasih aku uang ini, ada baik banget orang ngasih makan aku ini, dan itu bagian dari doa dia. Berawal dari situ, saya sama teman saya cerita, gue sendiri kasihan ngeliat ibu-ibu sama orang anak kecil ngamen di jalanan. Kenapa? Gue pengen punya rumah, beli atau dapat dana hibah. Kalau bisa ya duitnya itu atau rumahnya itu buat orang-orang yang nggak punya rumah tinggal di situ. Maka gue sebut namanya rumah singgah. Gue ngobrol sih cerita sama temen gue kumpulin teman-teman terdekat gue, orang yang percaya, yang gue percaya satu persatu. Tapi ada yang nggak mau ikut, ada yang nggak gabung, ada yang acuh. Nah gue kumpul lah sama beberapa orang. Akhirnya gue bikin di bulan Maret tahun lalu Rumah Mimpi gitu ceritanya. Nah Rumah Mimpi bergerak di mana? Pertama gue kali ngadain acara itu acara santunan anak yatim, dan alhamdulillahnya orang-orang yang membantu orang anak jalanan, orang miskin dan lain sebagainya itu banyak. Gue dulu pertama kali ngadain santunan, sponsornya itu Angkasa Pura, PLN dan lain sebagainya. Yang gue gak habis pikir adalah gue dapet makannya adalah dari McD. Itu singkat cerita pertama kali. Dan program kerja jangka pendek yang sering dijalani sama komunitas Rumah Mimpi dan saya itu Ganasbum. Ganasbum itu jalannya setiap minggu, gerakan nasi bungkus setiap minggu sore jam 3 sore kita berbagi makan bungkus anak jalanan yatim piatu. Terus ada cukur rambut gratis itu setiap hari Jumat. Untuk orang yang mau bayar boleh, nanti uangnya kita gunakan untuk santunan anak yatim. Itu setiap hari Jumat. Insya Allah setiap bulan sekali itu saya dan teman-teman komunitas Rumah Mimpi mau make upin anak jalanan menjadi santri dan kita rayu untuk tinggal di pondok pesantren. Nah, jangka panjangnya utamanya adalah saya pengen komunitas Rumah Mimpi ini jadi yayasan, lalu kemudian punya rumah untuk tempat tinggal orang-orang yang nggak punya rumah, yang tidur di jalanan di rumah. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan soal Rumah Mimpi. Sekarang sedang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Ada yang nanya ketika saya bikin komunitas ini, kok namanya Rumah Mimpi? Berarti lu mimpi doang dong gitu. Sebelum yang sulit itu namain komunitasnya rumah. Nah, saya pengen ada rumah di mana tempat itu untuk istirahat, tinggal, untuk tempat keluh kesah, untuk ya seperti kita gunakan di rumah gitu. Makanya orang-orang butuh rumah. Terus masa namanya rumah doang kan aneh. Terus sering ngedengerin lagu Niji Laskar Pelangi. Nah, mimpi adalah kunci. Nah, titik. Mimpi itu berarti kunci segalanya menurut saya dan teman-teman. Mimpi itu kunci segalanya. Ketika kita mimpi,
semua itu bisa dicapai. Bahkan orang yang nggak punya cita-cita ketika mimpi, dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi dewa, bisa jadi menteri, tapi setelah bangun ternyata masih lama gitu. Dan harapan ketika mereka gabung di rumah mimpi, terwujudlah mimpi yang sebelumnya dia mimpikan sedang tidur. Sebelum Lebaran 1 bulan full di bulan puasa, saya dan komunitas rumah mimpi itu mengadakan gebiar santunan. Setiap minggu kita ngadain. Alhamdulillah kita ngadain 3 kali. Pertama itu walaupun kita nggak santunan, kita berbagi buka puasa di jalan. Yang kedua kita ngadain di kerjasama sama Daun Kopi, itu salah satu kafe di Tangerang. Kita ngadain santunan. Ya acaranya mulai dari kita melukis, tuh waktu itu melukis, menggambar. Terus kita mulai santunan dan ada ceramah beberapa dosa. Nah yang ketiga itu penutupan sekaligus akhir dari cerita sebulan kemarin kita ngadain santunan. Itu acaranya biasa santunan, ada tausiah, ada pendidikan, ada hiburan, dan juga kita di terakhir itu nganyam wayang terbuat dari rumput-rumput yang kering. Itu namanya wayang suket. Itu kita kerjasama bersama Omah Daun, salah satu yayasan di Banjar. Harapan ke depan sih ya, sebelum diwawancara ini saya sempat ditelepon sama Angkasa Pura CSR. Dia bilang dia support apapun bentuk program kerja dari Rumah Mimpi, baik event, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Dan dia kasih saran kalau bisa ada program pembinaan masyarakat atau pembinaan desa kalau disebut sama mereka itu. Harapannya di konsep sama teman-teman Rumah Mimpi, dibina itu kampung jadi tempat wisata, terus warganya dibina menjadi UMKM, lalu jadi usaha. Nah kalau yang sekarang kan yang kerjanya ada di Tang City, kerja di bandara, kenapa nggak kita kelola tuh kampung jadi pusat wisata, dan juga orang-orang dari luar justru datang ke sana dan menambah ekonomi dari masyarakat itu. Itu rencana kedepannya, dan ada kita sedang gagas sama teman-teman Karang Taruna di kecamatan saya dan juga Angkasa Pura untuk pembinaan masyarakat di desa, membangun. Ya nanti kalau bisa ada saung belajar untuk orang-orang yang putus kerja atau putus belajar, orang-orang yang nggak bisa les, nggak bisa belajar, nanti bisa belajar